Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul The Pet yang beranggotakan 1. Muhammad Rafi Agnia Rizky dengan NIM 21111002851. Yang kedua yaitu Denis Pratama Kubu Abadi dengan NIM 21111002937. Yang ketiga yaitu Dina Novi Anggraini dengan NIM 21111003037. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Saskia Fitrianingrum dengan NIM 21110002977. Profil DPET Petshop adalah salah satu jenis aplikasi bisnis yang bergerak di bidang usaha jual makanan dan aksesoris hewan peliharaan, serta penyediaan jasa klinik, penginapan hotel, dan salon kecantikan bagi hewan peliharaan. Visi dan misi. Visi: menjadi pet shop yang menyejahterakan hewan peliharaan dan menjadi pilihan utama bagi para pemilik hewan peliharaan. 2. Take care. Produk. Misi 1. Meningkatkan pelayanan dan perawatan hewan. 2. Mendorong permintaan agar lebih berperan dalam kepedulian terhadap hewan. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap hewan. Menjadi pet shop yang unggul. Rincian kebutuhan awal modal. 1. Biaya peralatan dan dekorasi 8.500.000. Biaya peralatan administrasi 2.500.000. Biaya pengadaan barang siap jual 26 juta, total kebutuhan 37 juta. Materi selanjutnya adalah strategi operasional. Alur proses konsumen dapat menggunakan jasa aplikasi EOAPP. Konsumen dapat menggunakan aplikasi Petshop dengan mendownload aplikasi di Play Store dan App Store. Selanjutnya, konsumen melakukan pendaftaran terhadap website atau aplikasi. Selanjutnya, konsumen memilih apa yang diinginkan. Selanjutnya, konsumen memilih menu sesuai apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, konsumen memilih jadwal yang diinginkan. Selanjutnya, konsumen memilih metode pembayaran. Selanjutnya, konsumen menentukan pertemuan dengan penggiat usaha dan pihak. Selanjutnya, setelah konsumen selesai dan setuju, maka selanjutnya adalah dana pembayaran. Selanjutnya, pelaksanaan acara. Dan yang terakhir, konsumen memberikan feedback. Materi selanjutnya adalah kegiatan praoperasional dan jadwal kegiatan. Gambarnya bisa teman-teman lihat di samping. Materi selanjutnya adalah strategi SDM. Pengembangan SDM yang diterapkan di penitipan hewan The Pet. Untuk pengembangan sumber daya manusia di sini adalah bagaimana mengembangkan sebuah perencanaan dalam usaha ini yang dapat mencakup pada kegiatan proses perekrutan, penyelesaian untuk sumber daya manusia tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan apakah orang yang bersangkutan sesuai dengan tugas yang akan diberikan kepada pimpinan. Perencanaan yang terdapat di sumber daya manusia pada usaha ini adalah proses perekrutan karyawan, di mana karyawan harus benar-benar melakukan perawatan hewan dengan tenaga yang profesional, agar konsumen yang akan melihat hewan yang dititipkan dan sekaligus langsung melihat hasil di usaha ini bisa percaya dan loyal dalam pekerjaannya. Materi selanjutnya adalah pengembangan SDM, yaitu ada 3. Yang pertama, distributor. Agar usaha Petshop The Pet dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka dilakukan kerjasama dengan distributor-distributor lainnya, sehingga produk-produk yang dijual dapat dengan mudah didapatkan. Distributor yang dimaksud merupakan orang yang memasok barang yang akan dijual, yaitu makanan hewan, peralatan hewan, dan kebutuhan hewan lainnya. Yang kedua, tenaga kerja. Bisnis Petshop The Pet membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai empati dan menyayangi hewan dan sudah berpengalaman dan ahli dalam bidang merawat hewan. Untuk bagian grooming, Petshop The Pet membutuhkan orang yang mau bekerja secara tekun atau teladan, sabar menghadapi hewan yang menolak untuk dimandikan, kerja keras, bertanggung jawab, ramah, dan juga dapat menjaga kualitas dan pelayanan di pet shop. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar berperan penting dalam kelancaran usaha Petshop The Pet. Oleh karena itu penting untuk memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar toko ini. Karena apabila tidak mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, bisa saja usaha kita tidak disenangi dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami dan karyawan lainnya sebagai pengusaha dan yang menjalankan usaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Materi selanjutnya adalah
strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk The Pet adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dipahami dalam membangun bisnis ini. Bisnis penitipan hewan merupakan bisnis yang pasarnya akan selalu ada. Seperti yang kita ketahui bahwa penitipan hewan adalah salah satu kebutuhan pokok hewan yang harus selalu ada setiap harinya. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pet shop dan pelayanan jasa penitipan dan perawatan hewan The Pet antara lain: yang pertama, produk. The Pet adalah aplikasi tempat penitipan hewan terdekat yang menawarkan perawatan, penjagaan, tempat tinggal sementara untuk hewan yang akan ditinggalkan oleh majikannya. Selain itu, The Pet memiliki fitur layanan seperti makanan hewan, sampo, sabun, vitamin, minuman hewan, dan masih banyak lagi. Untuk materi yang selanjutnya adalah yang B. The Pet juga memiliki cara pembayaran yang begitu banyak, bisa melalui bank, pembayaran tempat, barcode. Dalam hal ini, The Pet menggunakan strategi penetapan harga secara psikologis. Ini merupakan teknik penentuan harga produk yang lebih rendah dari bilangan bulat. Contohnya, alih-alih menetapkan harga 200.000, mereka akan lebih memilih menuliskannya dalam nominal Rp199.999. Untuk yang C adalah promotion. Dari aspek promosi, The Pet menggunakan situs media sosial seperti WhatsApp, Instagram, web, Facebook sebagai salah satu strategi periklanan utamanya. Selain itu, mereka juga melakukan promosi di dalam toko. Untuk yang D adalah place. Sejarah The Pet dimulai pada tahun 2023 ketika aplikasi The Pet menjadi aplikasi informasi untuk penitipan hewan serta perawatan hewan pertama yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022, banyak masyarakat pecinta hewan peliharaan kesulitan untuk menitipkan hewan di saat mereka sedang berpergian. Di saat itulah adanya The Pet untuk menjaga hewan-hewan yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. Untuk yang E adalah people. The Pet menjadi aplikasi yang diminati untuk sekarang ini. Saat ini sebanyak 25 toko yang bekerja sama. Sumber daya manusia yang direkrut tentunya orang-orang profesional dan telah melewati proses rekrutmen yang panjang hingga terpilih menjadi bagian dari The Pet. Untuk yang F adalah proses. Selama ini, The Pet telah menerapkan proses yang efektif untuk memesan, menyiapkan penyediaan tempat yang telah direservasi melalui media online. The Pet juga selalu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pelayanan sebaik dan secepat mungkin. Untuk yang G, physical evidence. Keberadaan toko penitipan hewan yang sangat banyak di kota Jepara, Kudus, dan Pati menjadi bukti nyata keberhasilan perusahaan itu sendiri. Selain itu, branding The Pet pada produk mereka seperti pada handuk, tempat makan, kandang juga merupakan bukti dari kebanyaknya yang bekerja sama dengan The Pet itu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah target pasar The Pet. A. Segmentasi jasa penitipan hewan The Pet. Segmentasi merupakan kegiatan untuk membagi pasar heterogen ke dalam pasar homogen yang terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya faktor geografis, faktor demografis, faktor psikografis, dan faktor perilaku. Di dalam setiap usaha, khususnya usaha jasa saya ini adalah sebagai produsen atau pengusaha melakukan suatu kegiatan yang dinamakan segmentasi pasar. Demikian pula dengan jasa penitipan hewan ini. Di usaha jasa saya ini The Pet yang bergerak di bidang penitipan hewan. Segmentasi pasar sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Aspek geografi, aspek demografi, dan aspek psikologi. Aspek geografi, jika dilihat dari aspek geografi, maka segmentasi pasar penitipan hewan The Pet ini menjadi beberapa aspek wilayah seperti serta kota. Oleh karena itu, hewan The Pet didirikan di kota Jepara yang lokasinya di daerah Jepara, Jalan Karjina, Senenan, kota tahunan tepat di depan pom bensin. Aspek demografi. Jika dilihat dari aspek demografi, maka segmentasi pasar pentingnya hewan ini terbagi menjadi beberapa aspek, seperti pengelolaan hewan-hewan yang nantinya akan dititipkan, seperti ikan, ayam, kucing, anjing, burung, kelinci, serta hewan-hewan tersebut mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda dan makanan serta perawatan yang berbeda-beda. Aspek psikografis. Jika dilihat dari aspek psikologis atau perilaku, maka segmentasi pasar jasa penitipan hewan The Pet ini terbagi menjadi beberapa aspek, seperti sikap,
pelayanan, gaya hidup, dan kebutuhan. Usaha ini diperuntukkan bagi para pencinta hewan yang menyayangi hewan kesayangannya dan tidak mampu untuk merawatnya karena tuntutan kerja. Maka kamilah yang akan siap membantu pekerjaan tersebut. Targeting the pet. Targeting dapat diartikan sebagai proses untuk pemutusan pasar di mana yang akan dilayani dan nantinya akan dituju oleh suatu produsen. Targeting di sini adalah menetapkan sasaran pasar dan mengelola konsumen. Apapun target dalam jasa penitipan hewan saya ini adalah marketing specification, yakni fokus untuk melayani berbagai kebutuhan kelompok tertentu. Positioning the pet. Setelah melakukan segmentasi dan targeting pasar dalam usaha jasa saya ini, selanjutnya harus menentukan posisi di mana tempat yang akan digunakan untuk mendirikan usaha, karena tempat dalam membuka usaha jasa ini mempengaruhi apakah konsumen tertarik dengan usaha jasa tersebut, sehingga jasa saya harus sangat pintar dalam memilih lokasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.